bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ibadah pada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Dan saat ini kita mulai ibadah kita, dan saya memberikan waktu untuk mengambil saat demi sejenak kepada jemaat Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami mau menyembah Engkau Tuhan.
kami dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, kita masih berdiri Bapak Ibu, kita bersorak-sorak memuji nama Tuhan.
menyambut berkat firman-Mu, mendengar, menerima berkat firman itu. Sampaikan pesan-Mu yang agung atas kami, Tuhan. Biarlah keagungan-Mu boleh kami rasakan. Kami boleh lihat bahwa pernyataan kuasa kemuliaan-Mu oleh pengurapan dari kuasa Maha Tinggi akan memenuhi kehidupan kami dan memberikan kami sukacita sejahtera. Bersabda atas kami ya Tuhan, sebab kami respon, kami antusias, kami imani bahwa berkat firman menjadi bagian milik kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Kita sama-sama hari ini kembali di awal bulan setelah beberapa minggu kita ibadah di rumah online, ya. Kita ada ibadah dalam bentuk daring. Bersyukur kalau kita bisa ada bersekutu bersama dalam ibadah tatap muka. Itu karena anugerah Tuhan. Pandemi belum berakhir, situasi belum dinyatakan aman, ya, belum juga melandai. Kendati WHO berkata sudah cukup terjadi penurunan, lonjakan penurunan yang luar biasa. Kita tetap terus berhati-hati. Belum habis pandemi COVID-19, datang lagi virus yang namanya B117, ya, besok apa lagi? Apakah ini bagian dari tanda-tanda zaman? Saya juga masih penuh tanya. Kita semua juga masih penuh tanya. Sebagian bisa berasumsi, Alkitab berkata bahwa kedatangan Tuhan yang kian mendekat akan disertai dengan tanda-tanda zaman, dan salah satunya adalah bahwa adanya penyakit yang ada obat, yang tidak ada obat, yang susah obatnya. Belum selesai satu pengobatan dicari dan ditemukan, jangankan pengobatannya, vaksinnya saja pun sampai sekarang masih sedang diproses. Kita tidak berpanjang dan berlama di sana, tetapi bersyukur kalau kita bisa ibadah saat ini. Semua karena pemeliharaan kasih Tuhan laga. Keaktivitasan saudara dalam beribadah dan mengikuti seluruh ketentuan yang kita buat secara bersama dalam aktivitas gerejani itu merupakan satu tindakan profetik, tindakan iman kita, bahwa ketika kita berkumpul dengan satu seruan yang sama dan bersama, bersyukur tidak pernah terjadi yang namanya terjadinya sebuah penjangkitan atau istilahnya kluster baru dari tempat ini. Karena semua kita adalah orang yang taat, orang yang patuh begitu. Ketika harus tutup masker, semua ikut tutup masker begitu, tidak lepas masker. Kalaupun ada di antara kita yang mungkin pernah terjangkit karena hal tertentu dan telah disembuhkan, itu karena kasih karunia Tuhan juga, dan kita pulangkan semua dengan rasa syukur. Oleh karenanya hari ini saya ingin informasikan bahwa alangkah baiknya untuk kita tidak melakukan sakramel perjamuan kudus di dalam saat situasi yang seperti ini, karena saya tidak ingin dan saya tidak mau bertanggung jawab tentang hal dampak lain dari aktivitas yang salah begitu, ya. Jadi kalau kita buka masker di satu ruangan, lalu kita melakukan aktivitas makan, minum dan seterusnya, nanti akan terjadi sesuatu, kita jadi beban moral dan tanggung jawab moral. Karena itu sakramen perjamuan kudus memang sakral. Jangan dibilang kenapa harus takut. Tidak ada istilah takut atau berani. Orang bijaksana adalah orang yang mengerti situasi, yang akan bisa melihat situasi mana ia maju, situasi mana ia harus mundur atau berdiam diri agar Tuhan. Begitu ya? Lalu mari kita sama-sama dengan firman Tuhan terkait dengan kata tebang pilih. Seringkali ini berlaku pada saat pemerintahan. Ketika kepala pemerintahan memerintah satu negara, dan ia hanya melakukan satu tindakan tegas kepada yang di bawah, tajam ke bawah, majal, tumpul ke atas begitu ya, kepada pemimpin, atau istilahnya ia berlaku keras, mendisiplin kepada siapapun yang kesalahannya kecil, namun kepada dirinya ia mentoleransinya. Itu juga sebutnya
tebang pilih. Alkitab pernah berbicara tentang kata ya dan tidak. Lalu disampaikan dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 2 dikatakan di sana, tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi orang yang terhukum adalah yang pelita-pelintut. Orang yang terima hukuman adalah orang yang mencela. Pagi bilang tempe, sore bilang delay, gitu ya, delay maksudnya. Terus yang seharusnya katakan ya, namun bilang ya enggak ya, atau kok bilang ya tidak, gitu ya, atau abu-abu. Tidak begitu, saudara. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Nah, itu bicara tentang sisi abu-abu, sisi buram. Terus apakah dibenarkan orang Kristen mencela-mencela, tidak berkata tegas? Alkitab tidak bicara itu, saudara. Alkitab hanya berbicara putih tetap putih, hitam tetap hitam. Tidak ada kata abu. Setuju? Iya. Saudara, demikian Alkitab mengajar kita tentang kebenaran menjadi orang yang tidak pernah takut berkata tidak. Berani katakan tidak jika itu memang tidak. Halo, setuju? Iya. Nah, saudara, Matius pasal 12 ayat yang ke-36 dan 37 terjemahan baru katakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Di ayat yang ke-37 dikatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Jadi menurut ucapanmu itu engkau akan dibenarkan, tetapi menurut ucapanmu juga engkau akan terima, akan dihukum. Jadi ucapanmu yang benar itu, apapun yang kau ucapkan itu bisa dibenarkan, tapi bisa juga mendatangkan hukuman, ya. Jadi kata-kata yang menggambarkan apa yang ada dalam hati sekaligus menggambarkan watak dan sifat, saudara. Kalau saudara buka FB, saudara akan menemukan share saya di FB. Terus di situ mengungkapkan salah orang, mengucapkan kesalahan orang lain begitu mungkin kesalahan orang. Apakah itu akan membantu karaktermu? Justru dari situ karaktermu ketahuan, sifatmu ketahuan, gitu ya. Apakah dengan engkau mengungkapkan salah orang lain begitu, lalu seolah-olah engkau jauh jadi lebih mulia dari orang itu? Kan enggak? Halo? Jadi bahkan itu akan membentuk diketahuinya tentang karaktermu. Oh, seperti apa karakternya? Gue udah tahu, gitu kan? Jadi jangan kita melecehkan diri kita di forum yang namanya entah FB, sosmed lainnya. Jauh lebih baik diam itu mas ketimbang kita ngomong seolah-olah kita lebih baik, sementara kita belum tentu lebih baik daripadanya. Halo? Jadi hebatnya kata-kata yang digambarkan dalam Yakobus pasal 5 ayat 12 hanya terletak pada kata ya atau tidak. Dua kata ini dapat berpengaruh baik atau juga bisa berpengaruh buruk. Itu tergantung siapa yang menggunakan dan untuk apa itu digunakan. Begitu kan? Betapa hebatnya kata ya atau tidak yang diucapkan seseorang itu mempunyai pengaruh di dalam kehidupan seseorang, baik keluarga, gereja, masyarakat, dunia, bangsa, dunia ini, saudara. Karena itu di dalam mengatakan ya atau tidak bagi seseorang itu memerlukan keberanian, karena bukan saja mempunyai pengaruh yang begitu besar kepada orang lain, itu juga dapat membawa dampak yang resikonya amat tinggi dan besar jika itu diucapkan bagi orang tertentu. Ada beberapa pengalaman orang yang dapat menjadi contoh tentang bagaimana dia berani mengatakan tidak. Saudara, lewat contoh ini biasanya akan membuat kita jadi orang termotivasi untuk kita bisa, oh gue mau ikut kayak dia nih, gitu ya. Gue selama ini mencela gitu, gue mau ngasal gitu, sekarang gue mau belajar gitu ya. Nah, pernah dengar tokoh yang bernama Daniel? Halo? Iya.
Kalau saudara lihat kitabnya dalam Daniel pasal 6 dan seterusnya, akan kita temukan ayat-ayat di sana. Daniel berkata, ia mengatakan tidak terhadap peraturan yang ditetapkan. Wah, luar biasa ya. Ketetapan pemerintah. Saat itu dia di mana? Daniel di mana? Bukan negaranya, di satu negara di mana dia dibuang, di Babilonia, saudara. Nah, dalam ceritanya, dalam kisahnya, pada saat itu telah ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan penghormatan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ia raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Itu peraturannya, saudara. Tetapi apakah harus Daniel menjadi takut? Lalu dia berkata, ya udahlah, gue nggak jadi gitu ya. Tapi dia berani berkata tidak. Dia berkata tidak untuk menyembah yang bukan Allahnya, begitu. Bisa paham maksudnya? Halo? Luar biasa, saudara. Lalu apa tanggapan Daniel ketika mendengar berita itu, saudara? Mendengar peraturan raja itu, saudara, pemerintah itu. Tanggapan Daniel adalah terhadap peraturan tersebut di dalam pasal 6 ayat yang ke-11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Di dalam kemah atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Tidak mengurangi volume doanya, tidak mengurangi hubungan kedekatannya dengan Tuhan. Kalaupun ada peraturan yang harus membawa ia untuk tidak melakukan hal itu, ia tetap melakukan itu. Dan bukan hanya hal itu saja yang dilakukan, ibadahnya tetap kepada Tuhan dan disuruh menyembah, dia pun berkata tidak. Katakan amin. Luar biasa tuh. Dan hasilnya, saudara, Raja Darius memberikan perintah kepada seluruh kerajaan dan untuk takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia memberikan kesaksian dan mengakui bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang berkuasa, yang melepaskan, menolong dan melakukan mujizat dan tanda ajaib bagi Daniel. Luar biasa, saudara. Katakan amin. Itu terdapat dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 27 dan 28. Bersama itu kuberikan perintah bahwa seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan satu tanda ajaib dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Haleluya. Luar biasa, bukan? Beranikah kita mengatakan tidak di atas yang tidak, saudara? Seperti Daniel. Ini menjadi gambaran cerita kisah yang menjadi contoh untuk kita bisa menjadi pribadi seperti Daniel. Menerapkan untuk kata. Kita harus berani katakan tidak. Waktu menghadapi tantangan atau godaan dan cobaan. Jadi mungkin itu akan melanggar kebiasaan rohani kita. Kita harus berani menghadapi tantangan itu dan tetap melakukan disiplin rohani. Dan kita harus tetap memberikan sebuah ketetapan hati untuk berkata tidak kepada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Imamat pasal yang ke-25 ayat yang 18 katakan, demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahku dan dengan aman dan terang. Saudara, kalau engkau tidak menerima hukuman dari Tuhan, kalau engkau diam di negerimu, engkau dengan aman dan terang, maka syaratnya ada di sini juga kita katakan engkau harus takut hanya kepada Tuhan saja. Tidak harus menjadi takut sama orang lain, lalu engkau atau kepada penguasa, lalu engkau menjadi penjilat, lalu engkau menjadi orang yang mencela-mencela,
dan akhirnya engkau tidak punya harga diri, dan akhirnya engkau pun akan ditolak oleh Tuhan, saudara. Toh ujung-ujungnya juga engkau akan menerima hukuman. Jauh lebih baik kau katakan tidak, kalau harus harganya kau bayar. Mati sekalipun siap itu lakukan. Berani ambil resiko, maka Allah yang memelihara kita akan menyatakan kasih dan kuasanya, melindungi dan melakukan mukjizatnya. Dan akhirnya Daniel luput dari singa yang kelaparan itu, singa muda yang kelaparan sedemikian rupa, dan Daniel bisa ada bersama dengan para malaikat dengan nyamannya di tengah-tengah singa yang kelaparan, karena perlindungan Tuhan atas orang yang berani berkata tidak di atas tidak. Katakan amin. Yehezkiel pasal 36 ayat yang 26 dan 27 terjemahan baru berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan diri dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, kisah lain, contoh lain, Sadrak Mesak, hal yang sama ia lakukan juga, saudara. Ia berani mengatakan tidak terhadap kemauan Raja Nebukadnezar. Kemudian Raja Nebukadnezar adalah siapa di situ, saudara? Apa yang diinginkan oleh Raja Nebukadnezar dari pasal 3 ayat keempat sampai dan ke-6 sampai ke-6. Dan berseru-seruan beserta dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu hai orang-orang dari segala bangsa, suku-suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebana gambus, seradam, dan juga berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah yang sedang didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, tanggapan Sadrak Mesak Abednego, saudara, menghadapi hal tersebut yang diinginkan oleh Raja Nebukadnezar, mereka bertiga berani mengatakan apa? Sama, ia juga berani mengatakan tidak kepada Tuhannya. Aku tidak akan memuja dewa Tuhanku, dewa yang kau buat itu, dan tidak akan menyembah patung emas yang kau buat oleh Raja, dibuat oleh Raja. Sudah berani mengatakan tidak. Pasal 3:16 sampai 18, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku di dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari segala tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa, bukan? Keputusannya adalah berkata tidak. Andaikah Tuhan tidak menyelamatkan aku pun tidak akan pernah menyembah patung yang kau buat itu. Tetapi dia punya keyakinan di awal, dia katakan, jika Allah melindungi aku, maka dia akan meluputkan aku dari perapian yang menyala-nyala itu. Saudara, mati hidup kita bukan ditentukan oleh karena takut beraninya kita. Jangan pernah kau berkata, saya nggak takut mati. Atau ada orang yang berani bilang ini, kau jangan bangga cuma baru nggak takut mati aja udah gaya ngomong nggak takut mati. Nih, aku cari mati gitu ya. Lari kemana-mana cari mati, nggak mati-mati. Tuh nanti pada akhir zaman nanti, saudara, ketika masa keangkatan gereja, orang-orang yang merasakan 7 tahun kesusahan besar, 3 tahun setengah kesusahan biasa, 3 tahun setengah kesusahan besar, maka dia coba berusaha untuk mencari kematian, dan kematian itu Allah menjauh, saudara.
Nah, saya tidak sedang berbicara tentang akhir zaman, tetapi yang saya mau katakan, jika masa sulit untuk mati, jangan pernah kita takut dengan hal itu. Kalau kita masih ada dalam Tuhan, prinsipnya sudah mati hidup, sesuatu hal yang lumrah, wajar bagi setiap orang harus mengalami kematian. Tapi kata Paulus katakan mati adalah Kristus, hidup adalah Tuhan. Dalam mengatakan tidak, seorang membutuhkan keberanian karena membawa resiko kepada seorang yang mengatakannya. Daniel pasal 3 ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperhatikannya begitu rupa, saudara, supaya perapian itu dibuatnya 7 kali lipat panasnya dari yang biasa. Harusnya 1 kali lipat aja sudah mengemuskan, membakar dan mematikan. Tetapi 7 kali lipat pun dia tetap luput karena berani mengatakan tidak. Hasilnya apa, saudara? Raja Nebukadnezar mengakui kebesaran Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego dan memerintah membunuh dan merobohkan rumahnya orang-orang yang mengucapkan penghinaan kepada Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego, sedangkan mereka bertiga diberikan kedudukan yang tinggi di kerajaan Babilonia. Luar biasa, bukan? Berani mengatakan tidak, nama Tuhan dipermuliakan. Engkau menerima promosi, mujizat terjadi. Katakan amin. Halo, ada orang di sini? Jadi berkata tidak lalu demi takut jadi yang akhirnya binasa juga. Udah mendingan berani mengatakan tidak. Kalaupun resikonya harus mati, tapi kalau belum waktunya mati karena perlindungan Tuhan atas kita, bisa jadi nama Tuhan dan ternyata terjadi nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupnya. Mau jadi berkat bagi nama Tuhan, bagi kemuliaan namanya, amin. Jangan pernah takut dengan yang namanya kematian. Dan yang pasal 3 ayat 28 dan seterusnya. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah mereka, khusus kecuali hanya Allahnya bangsa Israel, Allah mereka saja. Sebab itu aku mengeluarkan perintah, yang perintah baru, bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Wow, luar biasa, bukan? Telah terjadi kemuliaan bagi Tuhan lewat seorang yang berani mengatakan tidak. Oke? Mari kita terapkan dengan aplikatifnya. Situasi pandemi engkau menjadi takut. Akankah engkau masih mau tinggal di rumah dan berkata, aku mau di rumah saja. Mengatakan mau kan di rumah saja, ya gitu. Tidak untuk beribadah, itu juga salah. Tapi memaksa diri untuk bergereja tanpa ada aturan yang benar pun, protokol kesehatan pun, itu juga tidak baik. Jadi mari kita belajar berdasarkan standar ketentuan. 1 Petrus pasal 4 ayat 2 berkata demikian, supaya waktu yang sisa janganlah kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Matius pasal 12 ayat 50 katakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-ku di surga, dialah saudaraku dan laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Waktu kita mengikuti kehendak Tuhan, sehingga kita harus mengatakan tidak kepada kemauan kita sendiri atau kepada orang lain, kepada penguasa,
lalu memerlukan keberanian yang besar karena membawa resiko yang cukup besar buat kita sekalian. Saudara, mari kita tetap berani mengucapkan kata tidak. Kisah lain dalam Alkitab yang menjadi contoh merupakan sesuatu figur yang bisa kita teladani adalah Pilatus. Saudara, siapa Pilatus? Ini akan ada kisah ketika hari-hari Yesus diserahkan, di mana Pontius Pilatus di situ berani mengatakan tidak, karena ia tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Karena waktu Pilatus mengadili Yesus begitu, sampai 3 kali dengan suara yang keras dia mengatakan bahwa dia tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Baik kalau kita buka pasal 23 ayat yang 4 dan ayat yang ke-13, pasal 14 ayat 20 dan seterusnya begitu. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Di ayat yang 13, Pilatus juga mengatakan kepada imam-imam besar, pemimpin-pemimpin serta rakyat, dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Sebentar saudara, kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tujukan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya kesalahan itu. Wah, luar biasa saudara. Lalu sekali lagi ayat yang 20, Pilatus juga mengatakan berbicara begini, dengan suara keras kepada mereka, para ahli-ahli Taurat, karena ia ingin melepaskan Yesus. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Sebab tidak ada satu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi kamu akan menghajar dia lalu melepaskannya? Saudara, kata Pilatus, walaupun Pilatus melihat bahwa segala usaha untuk melepaskan Yesus sia-sia dan tidak didengar, dia tetap keras kepala. Lalu kepada pendiriannya bahwa tidak ada kesalahan pada Yesus, itulah keputusan Pilatus. Dia membasuh tangannya, lalu dia berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang yang kau mau hukum ini. Atau kalau Yesus mati mengucurkan darah, aku tidak ada kesalahan atas perlakuan itu. Dapat orang ini, urusan kamu sendiri, uruslah itu. Itu menjadi urusan kamu sendiri, kata Pontius Pilatus. Berjuang 3 kali berkata tidak, aku tidak menemukan kesalahan apapun dari orang ini. Artinya dia berusaha untuk membela Yesus, saudara. Tapi ini menjadi satu catatan, apa yang sudah digariskan oleh Tuhan, karena Yesus harus mati di kayu salib. Apapun upaya untuk membatalkan sebuah proses pengorbanan Kristus mati di kayu salib, tidak ada yang bisa membatalkannya. Sekalipun orang yang seberani Pontius Pilatus tetap tidak bisa membatalkan niat Allah untuk menggantikan korban salah manusia. Kalau saja ungkapan Pontius Pilatus dengan keberanian mengatakan tidak, lalu akhirnya para imam-imam tidak jadi menghukum dia, yang harus binasa adalah saudara dan saya. Tetapi pesan ini adalah saudara harus berani mengatakan tidak. Kalaupun orang tidak mau dengar, cuci tangan atas kesalahan mereka, perbuatan dosa mereka, maka kemuliaan Allah nyata atas hidupmu. Katakan amin. Oke, demikian firman Tuhan yang hari kita dengar. Jadi apapun tindakan orang untuk melakukan kejahatan, sah saja urusan mereka, sebab itu menjadi tanggung jawabnya. Tapi atas hidup kita hari ini, berani mengatakan tidak. Berani katakan tidak jika itu tidak. Saya percaya ada mujizat terjadi, ada promosi terjadi, ada nama Tuhan dimuliakan, ada sesuatu kemuliaan nyata atas hidupmu. Katakan amin. Inilah firman Tuhan yang kita dengar, biar boleh menjadi berkat untuk sekalian.
Jika engkau menjadi orang yang mulai mulai punya ketakutan, ingat baik, Tuhan tidak pernah menaruh roh ketakutan atas hidup kita, tapi Dia menaruh roh damai sejahtera. Engkau ditetapkan menjadi orang yang marturia, yang berani, rela mati demi Kristus. Hari kita berdoa, Tuhan berikan aku sebuah prinsip hidup yang benar, yang berani dengan tegas mengatakan tidak kepada tidak benar. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ampuni salah kami kalau kami sebagai pribadi yang kompromis. Ampuni kami kalau kami selama ini seolah-olah perintah-perintah tidak bertegas. Karena ketidaktegasan kami, maka ada hukuman di depan menanti kami. Karena ketidaktegasan kami menjadi manusia yang pengecut. Karena ketidaktegasan kami menjadi orang yang diremehkan. Karena ketidaktegasan kami, namamu tidak dipermuliakan. Karena pikirnya orang Kristen penakut dan tidak memiliki ketegasan. Tapi hari ini kau katakan, Tuhan, ampuni aku, beri aku roh keberanian, taruh damai sejahtera, berkati kami, mampukan kami untuk berani mengatakan tidak. Lalu aku berdoa untuk engkau, biar hari ini menjadi pribadi yang baru, yang ditaruh spirit ilahi, yang berani berkorban bagi jiwa-jiwa, yang berani dengan tegas mengatakan tidak di atas tidak. Aku tidak mau cari lagi orang yang abu-abu, yang kompromis. Aku mau berketetapan hati untuk ada di posisi jalurmu Tuhan, yang hidup dalam ketetapan. Aku mau namamu dipermuliakan lewat hidupku. Kalau selama ini aku menjadi orang yang asal dalam pengingatku, aku menjadi orang yang radikal karena engkau. Paulus telah menjadi satu manusia baru dalam Kristus yang memuliakan namamu karena ia memiliki prinsip hidup bagi Kristus adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, hari ini aku mau berketetapan hati. Engkau angkat tanganmu, Tuhan beri hatiku yang baru, beri hati yang baru hidupku, agar aku bisa menjadi orang yang tegas hidup di jalanmu. Tetapkan di dalam hidup kami dan kami di dalam hati kami, biar kemuliaan nyata dalam hidup kami. Terima berkat firman kami. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, mari kita menerapkan nilai-nilai kehidupan 3 tokoh ini yang memberikan contoh teladan buat kita, yang bisa menjadi pribadi, memiliki pribadi yang spiritnya sama. Aku mempunyai prinsip sama, karakteristik yang sama seperti orang ini atas hidupku. Tahu itu, transfer spiritnya dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Ini adalah ketetapan hati kami, taruh hati kami dengan hati yang baru, dengan spirit yang baru, dan memiliki roh keberanian yang berketetapan hati mengatakan tidak. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini pastikan bahwa engkau diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat firman dan Yesus itu dalam nama Yesus. Amin. Misalnya saya katakan dengan saudara, diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saat ini kita berikan persembahan kita sebelum kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Saya bersyukur hanya bagimu ya Tuhan, dan terima kasih juga firman yang kami sudah dengar pagi hari ini, supaya firman ini menjadi firman yang hidup, menjadi berita dan setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan, berkati setiap serta anak-anakmu memberi Tuhan untuk berkati setiap usaha mereka, apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita nyanyi semua
hari ini kami boleh ibadah Bapa, itu semua karena kemurahan Tuhan kepada kami. Pada saat ini Tuhan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sudah hadir pada hari ini. Engkau Tuhan berkat setiap kehidupan mereka, rumah tangga mereka. Engkau memberkati ya Bapa, yang sakit Tuhan Kau sembuhkan dalam nama Yesus, supaya jemaat Tuhan Bapa selalu mengalami sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami di tempat ini. Engkau berkati gembala kami Tuhan, istrinya, anak-anaknya, tentunya Engkau memberkati. Engkau limpahkan berkat kepada mereka Tuhan. Engkau pakai terus mereka untuk melayani Engkau ya Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Tuhan berkati pemimpin kami, Presiden Wakil Presiden Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada mereka agar mereka Tuhan memimpin bangsa kami ini sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Engkau Tuhan berkati terus bangsa kami ini Bapa, supaya bangsa kami ini mengalami damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan di medis Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, yang selalu menyertai mereka ya Bapa. Pasien yang ada di rumah sakit juga Kau sembuhkan dengan darah-Mu ya Tuhan, supaya mereka Tuhan Yesus merasakan juga Tuhan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, setelah kami berpisah di tempat ini, Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Sebelum kali itu kami pulang Tuhan, kami menerima berkat dari Hamba. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, baik Engkau yang ada di ruangan ini maupun Engkau yang ada mengikuti acara supaya saudari pastikan bahwa Engkau diberkati Tuhan dengan mengangkat tangan sebagai langkah praktik. Maka Tuhan kita imani akan turun tangan dan memberkati Engkau. Pastikan bahwa Engkau diberkati oleh Tuhan, diberkati Engkau dengan kesembuhan ilahi, kesehatan dan panjang umur. Proteksi dari Yesus memprotek Engkau dari setiap orang niat jahat, panas, api silih serta pergaulan yang menyesatkan. Diberkati Engkau dengan keterampilan, kemampuan mengerjakan pekerjaan baik yang dikerjakan oleh tangan yang masih yang berlipat kali ganda, serta memuliakan nama Tuhan. Diberkati Engkau dengan hikmat akan akal budi, pengetahuan surga dan marifat Allah untuk bisa menempuh studimu. Berkat jasmani dan rohani, berkat anak, cucu dan bercucu, sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan melimpah. Dari kasih Tuhan, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan terus menyertai kita sekarang dan Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita umat kudusnya.